Judul motivasi kita pada malam hari ini adalah ubah kata seharusnya menjadi harus. Kita tidak akan mencapai sesuatu kalau tujuan kita tentukan adalah sesuatu yang bersifat seharusnya, bukan harus. Kata seharusnya tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan aksi yang besar dari dalam diri kita. Sebagai contoh, seharusnya bangun lebih pagi. Saya seharusnya olahraga, saya seharusnya diet, saya seharusnya cepat tidur. Misalnya, saya seharusnya bangun lebih pagi, saya seharusnya olahraga, saya seharusnya diet. Karena kalau tiba saatnya dan orang lain meraih kemenangan itu, Anda masih akan mengatakan hal yang sama. Saya yang seharusnya menerima ini, bukan dia. Ia akan membuat kita tidak mencapai apapun, menyebabkan kegagalan di akhir hari. Seharusnya masih memberi pilihan bagi Anda untuk tidak melakukannya. Berbeda dengan kata harus, yang berarti Anda tidak punya pilihan apapun kecuali menjalankan apa yang telah Anda rencanakan ingin diwujudkan. Dan kalau Anda bilang harus, berarti Andalah yang memegang kendali hidup terhadap yang Anda pilih. Kalau kata seharusnya, Anda menyerahkan kendali kepada faktor eksternal tanpa dapat memegang kendali. Coba perhatikan mana yang Anda rasa memberikan diri Anda kendali. Saya harus atau saya seharusnya. Kalau Anda mempunyai sebuah goal yang ingin Anda capai, katakan kepada diri Anda bahwa Anda harus mencapainya. Maka ubahlah semua dengan kata harus. Dan saya yakin Anda pasti bisa akan mencapainya. Kalau gagal, so what? The only man who never makes a mistake is the man who never does anything. Theodore Roosevelt. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya jumpai ketika mengajak orang memiliki impian yang besar adalah, kalau gagal bagaimana Pak? Saya menjawab, so what? Kalau gagal, mereka menjawab, kalau gagal ya kecewa Pak. Wah, sulit rasanya untuk memulai kembali. Kegagalan itu bisa ditemui oleh siapapun. Mengapa harus takut gagal apabila semua orang mengalaminya? Seluruh kisah sukses yang pernah kita dengar, baik di dalam buku maupun pahlawan atau kehidupan pribadi kita, pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Jangan buat impian yang besar karena mengapa harus takut gagal apabila semua orang pernah mengalaminya? Seluruh kisah sukses yang pernah kita dengar, baik di dalam buku maupun pahlawan dalam kehidupan, pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Dulu orang sering bilang, jangan buat impian yang besar, karena kalau gagal nanti bisa membuat Anda kecewa. Persoalannya bukan pada kecewa, tapi adalah karena orang tersebut tidak mau keluar dari zona nyamannya, yaitu misalnya mereka harus memulai dari nol lagi dan harus berjuang kembali. Hampir segala keputusan yang kita ambil memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Mereka memutuskan untuk tidak bangkit dan tidak belajar dari kegagalan. Adalah mereka yang mencari solusi jangka pendek, yaitu mencoba menyesuaikan diri dan menciptakan rasa aman dalam kondisi kegagalan tersebut. Tetapi bagi
yang melakukan demikian selalu akan menyesal pada akhir hari, karena pencapaian tertinggi adalah kegagalan itu sendiri. Para top achiever di dalam berbagai hal memiliki suatu kualitas diri yang tidak takut gagal. Kegagalan dianggap sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Hanya dengan belajar dan kegagalanlah seseorang bisa maju, lebih pintar, bijak dalam menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidupnya. Saya berani konfirmasikan kepada Anda bahwa yang tak pernah gagal ialah yang tak pernah berhasil. Siapapun bisa meraih keberhasilan, tetapi tidak semua orang bisa kembali berjaya setelah dihantam kegagalan dan keterpurukan. Pandanglah kegagalan sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas diri Anda yang sebenarnya. Lihatlah semua kisah keberhasilan dan keunggulan sepanjang sejarah manusia, dan saya berani jamin pasti ada kisah kebangkitan dari kegagalan di setiap kisah. Kualitas diri mereka yang unggul justru terlihat jelas saat mereka menyikapi yang namanya gagal. Ia akan menyikapi kegagalan sebagai kesempatan emas untuk belajar bangkit, akan lebih mungkin berhasil dan unggul daripada menyikapi kegagalan sebagai kekecewaan yang harus dihindari. Anda dihadapkan kepada target penjualan yang tinggi dari atasan dan pimpinan divisi Anda. Apa yang Anda lakukan kalau Anda takut gagal? Anda tidak akan berusaha apapun, dan apa yang terjadi saat tenggat waktu yang ditentukan datang, Anda tidak akan mencapai goal yang ditetapkan. Saya ingin mengambil contoh yang paling sederhana yang kita semua pasti pernah alami, itu seorang bayi yang sedang belajar Orang-orang sukses melakukan hal-hal yang orang gagal tidak lakukan. Akan tetapi, orang sukses akan mendapatkan hal-hal yang orang gagal tidak dapatkan. Ini sebuah kata motivasi yang luar biasa untuk kita semua dan sangat bermanfaat buat membangkitkan semangat kita supaya hidup kita semakin sukses dan semakin lebih baik di kedepan hari. Dan barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Burung Ian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.